Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprila Nurenda Zulfani, kelas Teknik Informatika Karyawan tahun 2022 dengan NIM 2255 20 1133 Universitas Teknologi Bandung. Di sini saya akan eh, sharing tentang proyek terakhir saya untuk mata kuliah sistem mikrokontroler dengan judul Papan Informasi Otomatis Berbasis LCD dan Blink. Next. Nah, latar belakang dari proyek akhir yang akan saya buat ini adalah di masa sekarang atau secara tradisional, papan informasi seperti papan tulis, mading, atau papan pengumuman cetak yang bersifat statis dan manual. Nah, untuk memperbarui isinya, kita kan harus datang secara langsung ya ke lokasi untuk menulis, menempelkan kertas gitu ya, atau mengganti isi secara fisik. Nah, itu kalau kita pakai cara yang tradisional. Nah, cara ini di mana tidak efisien ya, memakan waktu yang banyak, rentan terhadap keterlambatan informasi, apalagi dalam situasi yang membutuhkan pembaharuan yang cepat dan berkala. Nah, seiring berkembangnya teknologi, ada yang namanya teknologi Internet of Things, IoT. Muncul peluang untuk membuat papan informasi digital yang bisa dikendalikan dari jarak jauh ya. Salah satu solusinya itu yang ditawarkan adalah menggunakan DSP32. Nah, di sini juga saya akan menggunakan DSP32 yang nanti akan terhubung ke internet serta layar LCD I2C untuk menampilkan teks secara real time. Ini untuk menggantikan tadi yang tulisan-tulisan segala macamnya ya. Nah, melalui proyek ini dikembangkan sebuah papan informasi otomatis berbasis LCD dan Blink. Informasi dapat dikirim langsung dari aplikasi Blink yang tadi IoT di smartphone ke perangkat SP32, di smartphone bisa, di websitenya, dashboardnya kita bisa setting. Nah, eh, dengan pendekatan ini, pengguna bisa memperbarui isi papan informasi kapan saja dan dari mana saja selama perangkat dan juga ponsel nanti terhubung ke internet. Proyek ini bukan hanya untuk praktis dan efisien ya, tetapi juga merupakan penerapan nyata konsep IoT dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah, kantor, atau ruang publik lainnya yang membutuhkan informasi dinamis. Sebenarnya banyak juga contoh IoT di kehidupan kita ya, misalkan IoT itu berbasis smart home, ada dari Bardi, smart door lock, juga ada smart farming. Smart farming biasanya penyiraman otomatis ya. Nah, ini yang akan saya buat ini contoh kecil penerapannya smart IoT ya nanti yang akan kita coba. Nah, di sini ada alat dan bahannya dari hardware-nya. Ini saya menggunakan langsung LCD I2C. Yang kedua ini ada ISP32. ISP32 tuh ISP32 juga banyak ya tipenya, ada ISP32 Cam, ada ISP32. Nah, di sini saya tidak menggunakan shieldnya ya karena sudah langsung bisa. Ada juga kabel jumper. Kabel jumper ini saya menggunakan kabel jumper tipe yang male to male. Nah, karena untuk menginputkan nanti wiringnya ya, ada juga kabel jumper yang female to female, male to male, dan sebagainya. Untuk softwarenya, saya menggunakan Arduino IDE dan juga untuk IoT-nya saya menggunakan aplikasi Blink ya, teman-teman selanjutnya. Nah, apa sih masing-masing dari fungsi-fungsi yang tadi saya jelaskan alat dan bahannya? Yang pertama itu ada ESP32 DevKit versi 1. Ini saya pakai yang versi 1 ya, yang 32 pin. Nanti bisa dicek aja di sini ada masing-masing yang akan kalian dapatkan informasinya di tipe ESP-nya. Nah, di SP32 pin ini adalah sebagai pusat kontrol otak ya. Kalau kita diperagakan kalau di manusia itu biasanya sebagai otaknya di dalam manusia. Nah, ESP juga sama. Ini sebagai pusat kontrol untuk kita membuat proyek atau programnya. Nah, ini adalah proyek yang menghubungkan WiFi, menerima data dari Blink nantinya dan mengirimkan perintah ke layar LCD I2C ini. Nah, selanjutnya ada layar LCD 16x2 dengan modul I2C. Nah, modul I2C itu yang mana? Nah, ini ada modul I2C-nya di sini ya. Nah, itu sebagai penampil informasi modul I2C digunakan untuk menyederhanakan koneksi kabel ke ESP32-nya. Terus selanjutnya ada kabel jumper. Ini saya coba lepas kabel jumpernya. Nah, seperti ini ya kabel jumper. Kabel jumper ini fungsinya untuk menghubungkan pin-pin yang tadi SP32 ke modul LCD-nya ya. Nah, ini. Nah, softwarenya Arduino IDE ini sebagai
integrasi development environment gitu ya untuk menulis kode program yang nanti akan kita buat, melakukan kompilasi dan juga mengunggah upload program ke board-nya. Nah, ini disebutnya board juga ya, microcontroller board-nya ke ESP32. Selanjutnya ada aplikasi Blink yang nanti akan kita coba di demonstrasi. Aplikasi Blink ini adalah platform IoT yang diinstal di smartphone untuk membuat antarmuka tombolnya, input teks dan segala macam sebagai pengendali jarak jauh mengirimkan teks ke ESP32. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, ini sudah ada dashboardnya ya, Blink ini. Jadi bisa dikontrol juga pakai laptop masing-masing. Selanjutnya ini ada wiringnya. Kita bisa lihat ada dua kolom, ada dua tabel, dua baris. Di sini ada SP32 dan LCD 16x2 I2C-nya. Nah, di sini sudah terlihat dengan jelas pin D21 itu ke di LCD-nya SDA. Lalu di SP32 pin nomor 22 itu disambungkan ke SCL 5 volt. Kalau karena di SP ini nggak ada 5 volt, kita bisa menggunakan 3,3 volt juga masih bisa. Langsung disambunginnya ke VCC ya. Nah, ini ground to ground pastinya ya. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan struktur codingan programnya ya. Di sini bisa kita lihat, di sini adalah aplikasi yang tadi kita bahas, Arduino IDE. Nah, saya programnya buat di sini. Nah, untuk penjelasannya, di sini ada define Blink template ID, ada define Blink template name, define Blink out token. Nah, di mana bagian ini digunakan untuk menghubungkan ESP ke platform Blink-nya ya, ke cloud-nya. Ada ID-nya, kita bisa masukkan nanti dari Blink itu kita dapat ID, kita dapat membuat name-nya, dan juga kita dapat Blink out token. Nanti kita akan lihat ya di demonstrasinya. Nah, ini dimasukkan ke Arduino IDE-nya, jangan lupa teman-teman ya, karena nanti untuk mendefine atau untuk mengkonfigurasinya tuh pakai ini gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada include wifi.h, include wire.h, include liquid crystal, I2C.h, iCloud, Blink simple ESP.h. Ini apa? Include ini biasanya ini ada library yang sudah ada di dalam aplikasi microcontrollernya gitu ya, di dalam aplikasi Arduino IDE-nya gitu. Misalkan yang iCloud include wifi data ini adalah mengkoneksi wifi ESP-nya. Selanjutnya untuk apa ini wire.h-nya itu untuk mengkomunikasikan antara wiring L2C-nya. Selanjutnya ada include kristal. Nah, ini untuk mengendalikan layar di L2C-nya sehingga kita bisa mendapat library masing-masing ya. Selanjutnya di sini ada koneksi WiFi. Koneksi WiFi ini kan nah ini karena saya menggunakan handphone dan juga SSID-nya didapatkan instar dan passwordnya ini sesuai apa yang teman-teman masukkan ya di WiFi-nya gitu ya. Nah, ini yang digunakan oleh ESP32 nih untuk terhubung nanti ke internet. Nah, ini WiFi yang kalian pakai untuk nanti koneksi ke ESP-nya ya. Jangan lupa ya teman-teman ya. Selanjutnya ini ada inisialisasi LCD I2C-nya. Alamat bisa kalian sesuaikan tergantung modul LCD-nya ya. Kalau di sini kan saya pakai 0 dikali 27, 0 kali 27, 16 per 2 ini 16 kolom 2 baris ya. Ini untuk mendeteksi objek LCD-nya gitu ya, kemana gitu. Selanjutnya ada Blink Word Virtual 0. Virtual 0 ini nanti yang akan tampil nih di sini di LCD-nya. Ada nih virtual 0. Nah, string inputnya berbasis string ya, ambil string dari Blink. Misalkan string itu kan berarti berupa, kalau string itu tulisan ya teman-teman, ada string, integer, dan sebagainya. Terus LCD clear, LCD.set cursor. Nah, kursor itu yang nanti ada dua baris. Kalau LCD I2C ini ada dua kursor, biasanya ada dua di atas, kita sebut 0, nanti sebagai virtual 0-nya, dan juga set kursor 0,1. 1 itu biasanya di baris kedua ya, dimulainya dari 0 ya, 1 itu. Nah, selanjutnya ada LCD.print. Print itu untuk menampilkan apa yang nanti akan kita inputkan gitu. Misalkan saya menginputkan di virtual 0-nya itu teks inputnya ruangan terisi. Nah, di situ nanti akan di-print oleh Blink virtual 0-nya ya. Selanjutnya. Nah, ini adalah void setup. Void setup ini apa? Void setup ini untuk meng-setup apa yang ada di LCD-nya dan juga akan ke koneksi ke SP-nya gitu ya.
Selanjutnya, belum. Nah, voice setup. Nah, ini ya, di sini sudah jelas ada LCD set kursornya tadi. Nah, biasanya dari saat kita memasukkan LCD itu nanti akan ada tulisan connecting, di mana nanti kan sudah diinput ya connecting di sini. Nanti Blink akan memulai tokennya apa, SSID-nya apa, dan juga passwordnya apa. Di sini sudah jelas ada lcd.clear, lcd.set cursor, lcd print, wifi oke. Nah, wifi oke ini sebelum kita nanti masukin ke Blink, biasanya di LCD sudah kita akan mendeteksi WiFi oke dan juga set kursor 0 keduanya itu blink oke. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya ada void loop. Void loop itu untuk apa? Untuk memastikan blinknya itu terus di blink dan juga ESP itu terus berjalan ya, terus memutar gitu. Karena kita loop itu kan perulangan ya, di mana nanti akan program terus berjalan untuk memastikan programnya berjalan. Nah, saya juga sebelum nanti masuk video, source code GitHub-nya sudah saya buatkan, di mana nanti teman-teman bisa juga coba masing-masing ya, sudah saya buatkan source code GitHub-nya. Silahkan diakses. Semoga bermanfaat juga bagi teman-teman untuk mencoba konsep dasar IoT itu seperti apa gitu, penerapannya seperti apa. Nah, ya, seperti ini ya. Lanjut nanti akan saya demonstrasikan ya alat ini di video selanjutnya. Di sini saya akan mendemonstrasikan alat yang sudah saya kerjakan untuk proyek akhir papan informasi otomatis berbasis LCD dan Blink dengan mata kuliah sistem microcontroller yang diampu oleh Bapak Muhammad Rusdan ST, MT. Di sini saya sudah memegang eh, LCD, L2C, I2C, dan di sini juga ada ESP32. Dan saya akan mendemonstrasikan papan otomatis informasi yang dikontrol oleh dashboard Blink ya. Nah, di sini saya akan langsung masuk ke Blinknya. Di aplikasi dashboard Blink ini, kita masuk ke developer zone. Nah, karena saya sudah membuat template-nya, saya akan langsung klik yang percobaan LCD. Nah, di sini di bagian device ini sudah terkoneksi ya karena saya sudah buat template-nya dan juga menambahkan ininya device-nya yang bernama ESP32. Di sini statusnya online dan juga sudah memiliki out token-nya yang nanti akan dimasukkan ke Arduino IDE. Saya klik saja. Nah, di sini di dashboard sini sudah ada text input, di mana text input ini adalah untuk menampilkan teks informasi otomatis yang akan langsung tersambung oleh kepada LCD I2C-nya. Contoh, saya di sini akan mencoba dengan informasi, misalnya di satu ruangan ini ada keluar, kosong, atau masuk. Suka ada ya informasi LED yang otomatis seperti itu. Saya ketik masuk. Nah, value send sudah terkirim ke ESP32-nya dan di LCD-nya bisa dilihat, mungkin nanti saya akan kirimkan video terpisah yang lebih jelas. Di sini ada tulisan konsol pertama itu Blink virtual nomor 0 sama dengan masuk. Jadi teks yang udah kita input tadi di Blink ini sudah masuk ke LCD I2C-nya. Sekarang kita coba lagi secara real time keluar atau exit ya. Nah, di sini sudah ada masuk ya konsol teks inputnya yang bertuliskan keluar. Nah, di sini saya untuk wiringnya sudah saya jelaskan di sebelumnya. Wiringnya seperti ini. Bahannya ada LCD I2C-nya, 4 kabel jumper female to female, lalu ada ESP32 berbasis Doit ya, Duit. Di sini kalau teman-teman pengen tahu tipe ESP apa yang kalian pakai, di sini ada ya. Nah, di sini ada tipe ESP-nya dan juga kabel untuk ESP32-nya ya. Nah, ini. Berikut nanti akan saya tampilkan yang lebih jelas hasil dari LCD-nya menggunakan kamera handphone. Ini kita coba lagi, misalkan exit. Nah, langsung otomatis secara real time terupdate informasi tersebut. Terima kasih.
Halo semua, melanjutkan yang tadi. Di sini saya akan langsung memperlihatkan saja bahan-bahan alat dan juga demonstrasi yang lebih jelasnya. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman. Di sini juga ada dashboard Blinknya lewat website. Di sini juga saya sudah mendownload aplikasi Blinknya melalui Play Store. Nah, di sini karena ini sudah nyambung ke laptop, otomatis di sini sudah online ya posisinya. Ini sudah online. Nah, situ ada sudah online. Kita coba. Nah, langsung otomatis kita coba masukkan in. Berarti ruangan terisi. Mungkin ada informasi di atas ya. In. Di sini langsung terinput in. Nah, sudah otomatis ya, teman-teman. Kita coba lagi di sini. Misalkan ruangan kosong. Kita coba ketik ruangan kosong. Apakah langsung? Nah, sini sudah ada di Blinknya, di LCD-nya ya teman-teman ya, ruangan kosong. Nah, semua sudah. Kita coba lagi. Ruangan terisi. Ruangan terisi. Nah, kita enter agar value-nya tersen. Nah, ruangan terisi. Nah, berarti percobaannya sudah berhasil. Terima kasih.